Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing banyak banget kaset game untuk beberapa konsol game yang terbilang jadul. Kalau dilihat di sini ada yang ukurannya kecil, sedang, sampai yang gede juga ada nih. Oke, biar nggak makin penasaran, langsung aja di unboxing. Ya, jadi yang ini adalah game untuk PS2. Dari keterangan penjualnya, ini original dan kondisinya baru, masih plastikan nih. Ini saya beli, harganya itu 250.000. Untuk penampakannya itu kayak gini. Di sini ada tulisan PlayStation 2 dan logonya. Terus ada si abang tampannya nih. Nah, untuk judul gamenya ini yaitu Tekken Tag Tournament dari publisher Namco. Di bagian sampingnya ini ada tulisan dan logo PS2. Ini tulisan Jepang dan ada keterangan SLPS 20015. Ini kode kali ya. Untuk tempatnya ini berwarna hitam. Di bagian belakangnya ada tulisan keterangan bahasa Inggris dan Jepang, terus ada gambar gameplaynya, ada mbak-mbak yang cantik, dan karakter lainnya juga ada. Kalau saya raba-raba ini maksudnya bisa 1-4 player, butuh memori minimal 8 MB untuk save datanya ukuran 420 KB. Yang ini nggak tahu ada apaan, bahasa Jepang. Dan ini juga ada tulisan for Japan only. Apa cuma bisa dimainin di mesin regen Jepang ya? Tempatnya ini lumayan tebel ya, kokoh dan berat gitu. Oke, coba dibuka. Di dalamnya ada semacam buku panduan. Ini isinya kayak instruksi dan info-info karakter maupun gamenya, pakai bahasa Jepang ya. Oh iya, di sini ada semacam tempat kosong, kayaknya buat memory card yang dijual terpisah. Dan ini dia disk atau kaset gamenya. Untuk ambilnya ini tinggal tekan bagian tengah ini, tapi lumayan keras ya. Tampilannya tuh kayak gini, simple tapi kelihatan keren ya. Masih ada si abangnya nih. Ada publisher, judul, logo PS, dan lagi-lagi tulisan for Japan only, made in Japan, compact disc. Di belakangnya ini ada logo dan tulisan PS, terus ada kode SLPS 20015. Ini sama kayak di cover tadi ya. Dan untuk belakangnya ini berwarna keunguan gitu. Disknya ini juga kerasa agak tebel ya. Ya, jadi itulah isi game dari PS2 Tekken Tag Tournament. Oke, kita coba gamenya. Di sini saya pakai PS2 Fat yang sebelumnya udah dibahas. Ini kondisinya udah tertanam matrix, bisa main game lewat hard disk. Tapi katanya masih bisa juga main lewat kaset atau disebutnya multi. Modelnya ini SCPH 55000. Dan saya rasa ini mesin regen Jepang ya, kelihatan dari tulisannya nih. Oke, masukin kasetnya. Nah, jadi ini gamenya masih bisa kebaca dan dimainin dengan lancar. Terus bahasa di gamenya ini ternyata pakai bahasa Inggris ya. Mungkin udah banyak yang tahu kalau game Tekken itu ya game fighting atau gelut yang legend. Dan di seri game yang ini, modenya itu cuma ada gelut-gelut aja. Tahu saya ada game Tekken yang bisa berpetualang gitu, tapi lupa apa judulnya. Untuk Tekken Tag Tournament ini rilis sekitar tahun 1999 sebagai arcade game. Sedangkan rilis di PS2 itu tahun 2000. Berarti udah sekitar 23 tahun nih gamenya. By the way, saya masih agak ragu, ini game yang saya beli beneran original atau enggak. Soalnya setahu saya, game PS2 itu khususnya di Indonesia banyak yang jual versi bajakannya. Jadi memang agak susah dapetin yang ori. Tapi saya rasa yang ini original sih. Ya, kalau kalian punya pendapat tentang game yang saya beli ini, kasih tahu di komentar ya. Lanjut, kita unboxing yang gede. Nah, yang ini game untuk Nintendo Wii. Untuk kondisinya ini baru ya, masih segel. Dan untuk judulnya ini Martian Panic. Di sini ada gambar alien hijau, pistol hijau juga, dan gamenya. Official Nintendo Seal, dan game ini juga bisa dimainkan dengan Wii Zapper. Ratingnya ini teen, ISRB ya. Game ini saya beli, harganya itu lebih murah dari yang game PS2 tadi, yaitu 164.000. Oke, coba dibuka.
Isinya di sini ada semacam buku instruksi yang berbahasa Inggris dan ada kaset gamenya. Ini keterangannya sama kayak di boxnya tadi ya. Nah, untuk game ini tempatnya simple banget kayak kertas tebel gitu. Harusnya sih tempatnya nggak kayak gini ya. Mungkin karena ini yang versi bundle. Nah, untuk penampakan disk atau kaset gamenya seperti ini. Martian Panic, Wii, publishernya Zoo. Ini udah Dolby Prologics tuh. Nah, di sini ada keterangan for only use in USA, Kanada, Meksiko, dan Latin Amerika. Untuk bagian belakangnya warna putih kayak gini, biasa ya. Tapi di bagian sini masih ada tulisan gitu, semacam kode yang sama kayak di boxnya. Nah, di sini masih ada boxnya lagi. Yang ini isinya itu pistolan. Ini terpisah dua bagian. Yang ini tempat Wiimote-nya, dan yang ini tempat untuk nancak. Ini bisa digabung ya, jadinya shotgun. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi game dari Nintendo Wii Martian Panic. Oke, kita coba gamenya. Sebelum itu, kita rakit dulu nih, pasang Wiimote-nya di tempat buat reload-nya gitu, dan nancak di tempat yang buat pencet nembaknya. Terus kabel penghubung nancak ke Wiimote-nya ini bisa kita rapihin, ya biar nggak berantakan. Udah deh, jadi. Tapi gamenya ini bisa nggak ya dimainin? Soalnya tadi kan for only use in USA, sedangkan unit konsol Wii yang saya punya ini region Jepang. Tapi kondisinya udah custom firmware ya. Nah, ternyata masih bisa kedeteksi nih gamenya. Oke, gas main gamenya. Ya, jadi ini gamenya tembak-tembakan gitu, kita nembakin musuh yaitu alien. Mirip-mirip kayak game Virtual Cop atau yang kayak di Time Zone gitu. Ya lumayan asik, apalagi bisa multiplayer. Kalau pakai semacam pistolan kayak gini lebih kerasa ya main tembak-tembakannya. Tapi ngarahinnya juga harus tepat dan stabil gerakinnya biar bisa ketembak si aliennya itu. Gak begitu banyak info dari game ini, tapi kayaknya memang eksklusif di Nintendo Wii dan rilis sekitar tahun 2010. Oke, lanjut lagi nih unboxingnya. Nah, yang ini game untuk konsol Nintendo Wii U. Ingat ada U-nya, beda sama konsol yang tadi. Ini kondisinya juga baru, masih plastikan. Harganya paling murah dari yang lain, yaitu 75.000 aja. Untuk covernya kayak gini, ada tulisan Wii U dan judul gamenya Lego Marvel Super Heroes. Ini banyak hero-nya, kayaknya mau tawuran nih. Ratingnya ini everyone 10+ ESRB. Publishernya Warner Bros. Game. Di bagian sisinya ada logo Wii U dan gamenya tadi. Untuk tempatnya ini warna biru muda. Dan bagian belakangnya ada keterangan serta gambar gameplaynya. Kalau dilihat-lihat, ini kayaknya menarik ya. Bisa dimainin pakai Wii U Gamepad maupun Wiimote dan nancak. Ini made in USA. Ya berarti game region USA. Untuk ukuran tempatnya ini sama kayak game PS2 tadi. Game Wii juga harusnya mirip-mirip kayak gini tempatnya. Tapi yang ini, kalau dibandingin yang PS2 tadi, lebih ringan dan lebih tipis gitu. Nggak sesolid game PS2 tadi. Ini beneran original nggak ya? Coba dibuka. Di dalamnya kayak gini, nggak ada buku atau kertas-kertasan gitu. Ini ada lubang-lubang. Oh, jadi konsepnya ini Eco Box, ramah lingkungan ya. Nah, untuk disk atau kaset gamenya kayak gini. Ini yang kelihatan cuma gambar penjahatnya aja ya. Terus di sini ada keterangan, game ini cuma bisa dimainin di Wii U yang dijual di Amerika. Waduh, bisa dimainin nggak ya? Soalnya konsol Wii U saya region Jepang. Untuk bagian belakangnya kayak gini, biasa, mirror gitu. Nggak ada tulisan-tulisan, cuma ada semacam garis-garis barcode gitu kali ya. Oke, cobain gamenya. Seperti yang udah saya bilang, kalau unit Wii U yang saya punya ini region Jepang. Versi firmware-nya 5.5.2. Kondisinya udah CFW atau custom firmware. Nah, saya coba masukin kasetnya, itu masih kedeteksi. Tapi ada tulisan invalid disk. Dan kalau dibuka, muncul peringatan yang intinya nggak bisa mainin game dari luar negeri. Dalam hal ini, game yang bukan untuk region Jepang. Jadi, ini masih lock region, beda sama Nintendo Wii yang sebelumnya. Ya, jadinya nggak bisa dimainin dari kaset game ini. Tapi tenang, karena nggak bisa main lewat kasetnya, saya coba main lewat hasil backupan gamenya.
dan diinstal ke flash disk. Ini cuma bisa dilakukan kalau udah custom firmware ya. You have to remember to look before you leave. Let's find a way to take this thing down. Dan untuk hasilnya bisa dimainin. Pokoknya kalau main game hasil backup itu bebas, mau game region manapun bisa. Untuk game ini tuh petualangan, ngehajar para penjahat, ada ceritanya gitu ya. Dan pas main itu kita bisa gonta-ganti karakternya. Tiap misi juga beda-beda karakternya. Karena ini judulnya Lego, ya tentunya karakter superhero Marvel ini berbentuk Lego. Lucu sih, dan menarik. Game ini rilis sekitar tahun 2013 di banyak konsol. Selain Wii U, ada PS4, Xbox One, Nintendo 3DS, dan lain-lain. By the way, nyambung masalah region tadi, kenapa konsol Wii U yang region USA lebih mahal dari yang Jepang? Ya, karena game-game yang dijual di Indonesia itu rata-rata region USA, dan Wii U itu lock region. Tapi kalau udah custom firmware kayak gini, ya nggak masalah juga mau beli yang unit Jepang. Paling bahasanya aja yang bikin ribet. Tapi kalau emang niatnya main original, lebih baik pilih yang USA. Jadi untuk kaset gamenya ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang masalah itu di region unit saya. Saya cek masukin game Wii yang tadi juga tetap tulisannya invalid disk. Padahal harusnya bisa ya mainin game Wii di Wii U. Nah, jadi itulah beberapa game original untuk konsol game jadul, kayak PS2, Nintendo Wii, dan Wii U. Ini pertama kalinya saya beli, unboxing, dan lihat langsung game-game original untuk konsol tersebut. Untuk semuanya ini bentuknya disk yang DVD, cover juga dimensinya harusnya sama ya. Oh ya, sama juga tuh kayak modelnya game PC original yang pernah saya unboxing sebelumnya. Game-game untuk konsol jadul kayak gini emang udah susah ditemui, apalagi yang masih kondisi baru dan original. Harganya juga biasanya mahal, soalnya bisa jadi barang koleksi. Buat game yang stoknya masih ada, link pembeliannya bisa cek di deskripsi ya. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan game original dari PS2, Nintendo Wii, dan Wii U. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.